Assalamualaikum. Aduh, maaf baru keluar kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, mohon maaf Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, saya Waalaikumsalam wabarakatuh. kekurangan waktu tadi di kelas sebelah menerangkan roda klub ya. Ya, oke nggak apa-apa. Semoga nanti tidak mengurangi waktu kita. Baik, selamat siang Ibu kelas apa ini ya? Bu, ini Kelas Ibu. Bu. Ah, Kelas C, Bu. Kelas C, Bu. Kelas C. oh, ini kelas C. Iya. Terus, Iya, kelas C, Bu. ini ekspres banget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini pertemuan ketujuh dong. Iya, betul, Bu. Wih, luar biasa ekspres. Iya, Bu. Luar biasa, luar biasa. Baik, selamat siang ibunya menjelang ini jam-jam rawan ya untuk tidur ya. Ini kecilin ya. Jam-jam rawan ngantuk ini ya. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan terkait dengan KB dan pelayanan kontrasepsi di kelas C ya. Di kelas C saya catat dulu nih kelas C ya. Semoga nanti diskusi kita ada yang kita diskusikan ya terkait dengan topik berikutnya ya. Untuk tidak mengurangi rasa hormat saya, silakan kepada si Pen untuk memimpin ya jalannya diskusi terkait dengan KB dan pelayanan kontrasepsi. Saya nggak tahu nih, ini topik saya apa Bu Tuti dulu? Si Pen? Topik 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 Ibu dulu, Bu. Ibu. Hah? Topik Ibu, Bu. Oh, topik saya dulu. Oke, baik. Silakan kepada si Pen untuk memimpin jalannya diskusi. Berarti absen yang diklik adalah absen saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rahmayanti. Selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Untuk kelompok yang akan presentasi kepada kelompok 2, dipersilahkan. Ini doang kan ya? Iya, teh. Itu apa teh? Ntar saya nama kelompoknya siapa ini? Nggak ada namanya ya? Oke, sebentar. Fitriyanti. Bunda. Ini ada orangnya semua? Hadir kah? Ada, Bu. Ada, Bu. Satu lagi siapa tadi? Sorry, nomor 4 siapa namanya tadi tuh? Oh, Silviana. Ada lima ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Oke, ya silakan si Pen. Kelompok 2. Topiknya mengenai apa? Pil ya? Pil dan kondar ya? Oke, ya. Sama kondom, Bu. Maaf. Oh ya, oke. Nanti kondomnya ada overlap dengan bunga nanti anggapnya nggak apa-apa. Ya, silakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya pada kelompok 2. Saya Silviana akan membahas tentang pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Nah, karena ini materinya banyak, jadi kita bagi part 1 ini kita mau bahas tentang kontrasepsi pil, kontrasepsi darurat, dan kontrasepsi kondom. Next. Next, Kak. Pelayanan kontrasepsi sendiri adalah bagian penting dari kesehatan reproduksi yang menyediakan metode yang sederhana. Kita dapat membantu individu dan pasangan dalam mengatur keluarga mereka. Pemahaman yang baik tentang kontrasepsi dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi resiko kesehatan. Next.
Pembahasan tentang kontrasepsi pil ini dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi pil kombinasi atau KPK dan kontrasepsi pil progestin atau KPP. KPK sendiri mengandung dua macam hormon berdosis rendah, yaitu progestin dan estrogen. Seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Cara kerja dan efektivitasnya dapat mencegah pelepasan sel telur dari ovarium, yaitu menekan ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, lalu ada pergerakan tuba terganggu, sehingga transportasi telur dan dengan sendirinya akan terganggu. Kemudian untuk jangka waktu pemakaiannya biasanya 21 hari baik dari jenis monofasik ataupun bifasik. Ada juga yang 28 hari yang mungkin tergolong dalam jenis monofasik, bifasik, atau trifasik. Next. Maksud dari monofasik adalah pil yang mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama. Jenis yang beredar di pasaran itu ada 21 pil yang mengandung 20 unit gram etinil estradiol atau II atau 150 unit gram levonorgestrel atau LNG dan 7 pil tanpa hormonal. Lalu ada juga 21 pil mengandung 30 unit gram EE atau 3000 unit gram drospirenon dan 7 pil tanpa hormon. Kemudian ada 24 pil mengandung 30 unit gram EE atau 2000 unit gram drospirenon dan 4 pil tanpa hormon. Contoh mereknya itu ada KB Andalan, Planotep, Microgynon, Yasmin, Diane, dan lain-lain. Lalu kalau bifasik itu pilnya mengandung hormon aktif estrogen dan progestin dalam 2 dosis yang berbeda. Jenis yang beredar di pasaran itu ada yang mengandung 21 pil dan 21 pil mengandung 0,02 mm IE atau 0,15 mg desogestrel, 5 pil mengandung 0,01 mg EE dan 2 pil tanpa hormon. Next. Yang dimaksud trifasik yaitu pil mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam 3 dosis yang berbeda. Jenis yang beredar di pasaran adalah contoh mereknya itu ada Trinodio 28. Lalu ada lagi quadrafasik, pil yang mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam 4 dosis yang berbeda. Jenis yang beredar di pasaran adalah contoh mereknya Claira. Next. Oke. Keuntungannya untuk menggunakan kontrasepsi Halo. dapat dilakukan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan. Tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haidnya menjadi teratur, banyaknya darah, haid berkurang atau mencegah anemia. Lalu keuntungannya tidak terjadi nyeri haid, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan, lalu membantu mencegah kanker endometrium, kanker ovarium, kista ovarium, penyakit radang panggul, anemia defisiensi besi, lalu mengurangi nyeri haid, nyeri ovulasi, masalah perdarahan, menstruasi, dan jerawat. Nah, untuk keterbatasannya, biasanya yang kombinasi itu agak mahal, lalu harus diminum setiap hari secara teratur, mengurangi ASI pada perempuan yang menyusui. Next. Kontrasepsi pil, jenis kontrasepsi pil kombinasi atau KPK, kondisi, menstruasi atau berganti dari metode hormonal. Waktu pemberian kapan saja pada bulan tersebut. Yang pertama, jika mulai dari 5 hari setelah permulaan haid,
tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Yang kedua, jika mulai lebih dari 5 hari setelah permulaan haid, klien dapat mulai menggunakan KPK kapan saja. Jika tidak yakin hamil, perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama minum pil. Yang ketiga, jika berganti dari AKDR, klien dapat segera mulai menggunakan KPK. Kondisi berganti dari metode hormonal. Waktu pemberian, yang pertama, jika telah menggunakan kontrasepsi hormonal secara konsisten dan benar atau jika yakin tidak hamil, KPK dapat segera digunakan. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan 7 hari pertama minum pil. Yang kedua, jika berganti dari kontrasepsi suntik, klien dapat dimulai menggunakan KPK saat suntik ulangan, seharusnya diberikan. Tidak diperlukan metode kontrasepsi tambahan. Kondisi ASI eksklusif atau hamil eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Waktu pemberian digunakan setelah 6 bulan pasca melahirkan atau ketika ASI tidak lagi menjadi sumber utama nutrisi bayi. Kondisi ASI eksklusif atau hamil eksklusif 6 bulan setelah melahirkan. Waktu pemberian, jika belum haid dapat dimulai kapan saja, asalkan yaitu tidak dalam kondisi hamil dan memerlukan kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama saat minum pil. Selanjutnya, kondisi ASI tidak eksklusif atau hamil eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Waktu pemberian, jika telah haid, dapat dimulai sesuai siklus haid. Kondisi ASI tidak eksklusif atau hamil eksklusif lebih dari 6 bulan setelah melahirkan. Waktu pemberian, jika belum haid, dapat dimulai kapan saja asal yakin tidak hamil dan memerlukan tambahan kontrasepsi untuk 7 hari pertama. Jika telah haid, dapat dimulai sesuai siklus haid. Kondisi tidak menyusu kurang dari 4 minggu setelah melahirkan. Dapat dimulai kapan saja antara 21 sampai 28 hari setelah melahirkan. Tidak memerlukan tambahan kontrasepsi. Kondisi tidak menyusui lebih dari 4 minggu setelah melahirkan. Waktu pemberiannya, jika belum haid, dapat dimulai kapan saja, asal yakin tidak hamil, dan memerlukan tambahan kontrasepsi untuk 7 hari pertama. Yang kedua, jika telah haid, dapat dimulai sesuai siklus haid. Kondisi tidak menstruasi atau tidak berhubungan dengan melahirkan atau menyusui. Waktu pemberian dapat dimulai kapan saja, asal yakin tidak hamil, dan memerlukan tambahan kontrasepsi 7 hari pertama. Kondisi pasca keguguran atau abortus. Waktu pemberian segera dalam 7 hari pasca keguguran atau aborsi trimester 1 atau trimester 2 tidak diperlukan kontrasepsi tambahan. Jika lebih dari 7 hari pasca keguguran atau aborsi trimester 1 atau trimester 2 diperlukan kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama. Kondisi setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat atau PKD, jenis progestin atau kombinasi. Waktu pemberian segera setelah menggunakan PKD, tidak perlu menunggu siklus haid selanjutnya, dan perlu tambahan kontrasepsi selama 7 hari pertama. Yang kedua, jika tidak segera melanjutkan setelah menggunakan PKD, dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil dan perlu tambahan kontrasepsi selama 7 hari pertama. Kondisi setelah memakai pil kontrasepsi darurat PKD jenis ulipristal estat atau UPA, waktu pemberian dapat memulai atau kembali memulai KPK pada hari ke-6 setelah minum PKD UPA tanpa menunggu haid selanjutnya dan perlu tambahan kontrasepsi selama 7 hari pertama. Jika tidak segera melanjutkan setelah haid ke hari ke-6, menggunakan PKD dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil dan perlu tambahan kontrasepsi selama 7 hari pertama. Kontrasepsi pil. Yang pertama itu kontrasepsi pil kombinasi atau KPK. Yang kedua kontrasepsi pil progestin atau KPP. Kontrasepsi pil progestin atau KPP. Pil yang mengandung progestin saja atau tidak ada estrogen dengan dosis yang sangat rendah, seperti hormon progesteron alami pada tubuh perempuan. Jenisnya yang pertama itu kemasan 28 pil berisi 75 unit gram norgestrel. Yang kedua, kemasan 35 pil berisi 300 unit gram levonorgestrel atau 350 unit gram norepinephrine.
Contoh mereknya Cerazette atau Microlux. Cara kerja dan keefektivitasannya. Yang pertama, mencegah ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir cervix sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Jangka waktu. Jangka waktu efek jika diminum setiap hari pada waktu yang sama, kesuburan akan segera kembali jika klien menghentikan konsumsi pil. Selanjutnya, keuntungannya yang pertama itu dapat diminum selama menyusui. Yang kedua, dapat mengontrol pemakaian. Yang ketiga, penghentian dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, kesuburan cepat kembali. Yang kelima, mengurangi head. Yang keenam, mengurangi jumlah perdarahan head. Keterbatasannya, yang pertama, harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Peningkatan atau penurunan berat badan. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Fitriani. Baik, terima kasih Kak Tuti. Izin Ibu Rahmadianti untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Kondisi yang bisa digunakan pada kontrasepsi pil progestin, kapan waktu pemberiannya. Yang pertama, pada kondisi ASI eksklusif atau hamil eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan, waktu pemberiannya itu jika belum haid dapat dimulai kapan saja, tidak perlu kontrasepsi tambahan, dan jika sudah haid dapat dimulai sesuai siklus haid. Lalu ASI eksklusif atau hamil eksklusif lebih dari 6 bulan setelah melahirkan, jika belum haid dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil, dan diperlukan kontrasepsi tambahan untuk 2 hari pertama. Jika sudah haid dapat dimulai sesuai siklus haid. Yang ketiga, ASI tidak eksklusif jika belum haid. Dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil, dan diperlukan kontrasepsi tambahan untuk 2 hari pertama. Yang keempat, ASI tidak eksklusif jika sudah haid. Dapat dimulai sesuai siklus haid. Yang kelima, tidak menyusui kurang dari 4 minggu setelah melahirkan. Dapat dimulai kapan saja, tidak perlu kontrasepsi tambahan. Yang keenam, tidak menyusui lebih dari 4 minggu setelah melahirkan. Jika belum haid, dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil. Dan diperlukan kontrasepsi tambahan untuk 2 hari pertama. Jika sudah haid, dapat dimulai sesuai siklus haid. Jika tidak menstruasi atau tidak berhubungan dengan melahirkan atau menyusui, dapat dimulai kapan saja asalkan yakin tidak hamil dan memerlukan tambahan kontrasepsi untuk 2 hari pertama. Apabila berganti dari metode hormonal, waktu pemberiannya jika telah menggunakan kontrasepsi hormonal secara konsisten dan benar atau jika yakin tidak hamil, kontrasepsi pil progestin dapat segera digunakan. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama minum pil. Jika berganti dari kontrasepsi suntik, klien dapat mulai menggunakan kontrasepsi pil progestin saat suntik ulangan seharusnya diberikan. Tidak diperlukan metode kontrasepsi tambahan. Jika menstruasi atau berganti dari metode hormonal, kapan saja pada bulan tersebut. Yang pertama, jika mulai dari 5 hari setelah permulaan haid, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jika mulai lebih dari 5 hari setelah permulaan haid, klien dapat memulai menggunakan KPP kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama minum pil. Jika berganti dari AKDR, klien dapat segera mulai menggunakan KPP. Pasca keguguran atau abortus itu segera dalam 7 hari pasca keguguran atau aborsi di trimester 1, trimester 2 tidak perlu kontrasepsi tambahan. Jika lebih dari 7 hari pasca keguguran atau aborsi TM1, TM2 diperlukan kontrasepsi tambahan selama 2 hari pertama. Pada kondisi setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat, jenis progestin atau kombinasi, waktu pemberiannya segera memulai setelah menggunakan PKD, tidak perlu menunggu siklus haid selanjutnya, dan perlu tambahan kontrasepsi selama 2 hari pertama. Jika tidak segera melanjutkan setelah menggunakan PKD, dapat dimulai kapan saja, asalkan yakin tidak hamil, dan perlu tambahan kontrasepsi selama 2 hari pertama. Lalu setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat, jenis ulipristal asetat atau UPA dapat memulai atau kembali
memulai KPK pada hari ke-6 setelah minum PKD UPA tanpa mengganggu haid selanjutnya dan perlu tambahan kontrasepsi selama 2 hari pertama. Jika tidak segera melanjutkan setelah hari ke-6 menggunakan PKD, dapat dimulai kapan saja asalkan yakin tidak hamil dan perlu tambahan kontrasepsi selama 2 hari pertama. Prosedur klinik pelayanan kontrasepsi pil. Yang pertama, memberikan konseling kepada klien tentang kontrasepsi metode pil dengan kita menggali pengetahuan awal klien tentang kontrasepsi pil, menanyakan riwayat kontrasepsi sebelumnya dan pengalamannya, menjelaskan tentang keuntungan dan efek samping. Yang kedua, melakukan screening terhadap kondisi klien untuk penggunaan KB pil dengan melakukan pemeriksaan TTV dan kondisi umum klien. Lalu melakukan screening dan pengkajian. Yang ketiga, menjelaskan cara mengkonsumsi KB pil, menjelaskan cara memulai untuk konsumsi KB pil, menjelaskan bahwa KB pil wajib diminum setiap hari, diusahakan di jam yang sama. Yang keempat, menjelaskan prosedur penggunaan jika pil terlewat. Jika terlewat 1 pil, segera minum pil saat ingat dan konsumsi pil berikutnya sesuai jadwal. Yang kedua, jika terlewat 2 pil, segera minum 2 pil saat ingat dan harus minum 2 pil esok harinya dan menggunakan metode cadangan untuk minggu depan, serta menyelesaikan paket secara normal. Yang ketiga, jika terlewat lebih dari 2 pil, segera minum pil saat ingat, lanjutkan 1 pil setiap hari, gunakan kondom atau hindari seks selama 7 hari berikutnya. Yang keempat, jika terlewat di minggu ketiga, harus melewatkan pil tidak aktif dalam kemasan 28 pil dan segera mulai kemasan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bidan Nur Hasanah. Terima kasih pada Mbak Fitriyanti. Ya. Izin suaranya terdengar? Dengar, Kak? Dengar ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi darurat. Untuk kontrasepsi darurat ini adalah merupakan metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau kegagalan metode kontrasepsi lain. Kondar tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai metode kontrasepsi rutin, melainkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah kehamilan. Beberapa indikasi yang diperbolehkan untuk menggunakan kontrasepsi darurat ini, beberapa indikasinya yaitu pertama pemerkosaan, terus yang kedua itu senggama tanpa menggunakan kontrasepsi, yang ketiga penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten, contohnya kondom yang digunakan dengan tidak benar, terlepas, atau bocor. Kemudian, jika memakai diafragma atau kondom wanita, itu pecah, robek, atau diangkat terlalu cepat. Kemudian bisa juga karena salah penghitungan masa subur, gagalnya putus senggama karena terlanjur ejakulasi, kemudian ekspulsi AKDR, atau lupa minum 3 atau lebih pil kombinasi, atau baru memulai minum kontrasepsi pil kombinasi 3 hari atau lebih setelah selesai menstruasi. Kemudian bisa juga jika terlambat lebih dari 1 minggu untuk suntik KB pada setiap bulan dan atau terlambat lebih dari 4 minggu untuk suntik KB yang 3 bulanan. Jangka waktu pemakaiannya ini diberikan selama 5 hari setelah hubungan tanpa perlindungan atau kegagalan metode kontrasepsi yang lain. Untuk kontrasepsi darurat di sini ada 2. Yang pertama itu adalah pil kontrasepsi darurat atau PKD dan bisa menggunakan AKDR Koperti. Untuk pil kontrasepsi darurat ini membantu mencegah kehamilan bila diminum dalam jangka waktu 5 hari setelah berhubungan tanpa perlindungan. Nah, cara kerja dan efektivitas ini semakin cepat diminum setelah hubungan seksual, semakin baik. Pil kontrasepsi darurat ini untuk mencegah kehamilan dengan mencegah atau menunda ovulasi dan tidak menyebabkan aborsi. Untuk jangka waktu pemakaiannya itu, untuk PKD ini diminum selama 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan atau kegagalan kontrasepsi yang lain. Ini untuk dosis dan jumlah tablet pil kontrasepsi darurat, yaitu
untuk tipe kontrasepsi hormon, pil khusus untuk kontrasepsi darurat yang berisi progestin dengan dosis yang berbeda, itu ada 2 kali minum tabletnya. Jadi minum pertama kali dan 12 jam kemudian. Tapi kalau untuk yang progestin ini, pil progestin ini biasanya sekali minum saja untuk 12 jam kemudian tidak diulang lagi untuk konsumsi pilnya. Sedangkan untuk pil kontrasepsi progestin ini untuk yang dosisnya berbeda itu bisa sampai 50 tablet. Itu jumlah pil yang banyak, namun ini masih aman dikonsumsi. Kemudian untuk pil ulipristal asetat ini, pil khusus untuk kontrasepsi darurat yang berisi ulipristal asetat. Ini isinya 30 mg UPA itu diminum 1 kali aja tanpa pengulangan di 12 jam berikutnya. Sedangkan untuk pil kombinasi yang berisi estrogen dan progestin itu dengan komposisi yang berbeda, ini ada pengulangan konsumsi pilnya. Jadi saat konsumsi yang pertama itu 2 misalnya untuk pil estrogen dan progestin ini. Nah, nanti 12 jam kemudian itu diminum lagi 2 tablet. Sama seperti dengan yang lain juga. Jadi ada pengulangan untuk meminum tablet di 12 jam kemudian untuk pil kontrasepsi darurat yang kombinasi. Kemudian untuk kontrasepsi darurat menggunakan AKDR Koperti, ini membantu mencegah kehamilan bila dipakai dalam jangka waktu 5 hari setelah berhubungan tanpa perlindungan. Cara kerja dan efektivitas ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Jangka waktu pemakaiannya itu adalah pemasangan AKDR dipakai dalam jangka waktu 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Ini untuk kriteria kelayakan untuk kehamilan penggunaan Koperti itu klasifikasinya nomor 4 untuk pemerkosaan dengan resiko IMS, tinggi IMS itu nomor 3 dan resiko rendah IMS itu nomor 1. Nah, sedangkan di sini juga ada seperti Rodaklop, tapi ini untuk yang kontrasepsi darurat. Nah, untuk kontrasepsi darurat ini, kalau misalnya dari 24 jam berhubungan tanpa perlindungan sampai 72 jam, itu bisa aman menggunakan LNG, UPA, dan IUD Koperti. Nah, ini hijau, berarti bisa menggunakan untuk semua. Sedangkan untuk lebih dari 96 jam setelah berhubungan tanpa kontrasepsi atau kegagalan dari kontrasepsi lainnya, itu yang masih aman itu dengan UPA dan Koperti. Untuk LNG masih bisa, karena warnanya oranye di sini, masih bisa digunakan, tapi lebih efektif dan direkomendasikan jika tersedia catatan atau pertimbangan. Jadi diutamakan untuk yang berwarna hijau terlebih dahulu. Untuk jika baru menggunakan setelah 120 jam, itu sama untuk LNG warnanya oranye, untuk UPA dan IUD Koperti itu hijau. Nah, sedangkan jika lebih dari 120 jam baru menggunakan kontrasepsi darurat, di sini ada yang berwarna merah dan berwarna oranye. Untuk yang merah ini tidak direkomendasikan dan tidak tidak bisa dilanjutkan kecuali ada tindak lanjut dari dokter. Nah, ini ada kodenya juga. Itu untuk yang kode I itu ketika waktu ovulasi dapat diperkirakan AKDR Koperti ini dapat dimasukkan lebih dari 5 hari setelah berhubungan seksual jika perlu. Selama pemasangan tidak terjadi lebih dari 5 hari setelah ovulasi. Nah, untuk yang kode J ini, dia itu metode tidak aktif jika lebih dari 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa kondom. Namun metode ini tidak membahayakan perempuan atau embrio yang sedang berkembang jika digunakan secara tidak sengaja selama kehamilan. Nah, ini modelnya seperti Rodaklop, itu bisa diakses di website ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ida.
Iya, baik. Terima kasih Mbak Nur Hasanah. Selesai terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Oke, di sini mengenai pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat, yaitu eh, kon- kontrasepsi pil, kontrasepsi darurat, sama kontrasepsi kondom ya, bagian kondom ya. Nah, ini kondom ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Next. Kontrasepsi kondom laki-laki yaitu selubung atau sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggiran tebal yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Cara kerja kondom ini adalah untuk menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung di selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Nah, khusus untuk kondom yang terbuat dari lateks dan vinil ini bisa mencegah penularan terhadap mikroorganisme atau IMS termasuk di HBV dan HIV atau AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Untuk jangka waktu pemakaiannya ini bisa kapan saja saat si pria atau si pasangan ini menginginkan perlindungan terhadap kehamilan maupun IMS. Untuk efektivitasnya, jika digunakan dengan benar ketika berhubungan seksual, kemungkinan hamilnya ini hanya 2 per 100 kehamilan dan juga efektif untuk mencegah HIV. Bisa sampai 99 80 sampai 90%. Untuk keuntungannya, pemakaian kondom ini selain murah, ya, dapat dibeli bebas, jadi nggak perlu pakai resep, juga nggak memerlukan pemeriksaan khusus, kemudian juga bisa jadi proteksi ganda, jadi selain mencegah kehamilan juga ada pencegahan terhadap IMS-nya tadi, kemudian juga bisa mencegah terjadinya kanker serviks untuk perempuannya ya, karena bisa mengurangi iritasi karena bahan karsiogenik eksogen pada serviks. Nah, untuk keterbatasannya, ini cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan si kontrasepsi kondomnya. Kemudian juga agak mengganggu saat berhubungan seksual, yaitu mengurangi sentuhan langsung ya karena terhalang. Kemudian juga bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi dan malu untuk membelinya di tempat umum. Nah, untuk prosedur klinik pelayanan kondom pada laki-laki, yaitu menggunakan kondom baru setiap kali berhubungan seksual, jadi memang hanya untuk satu kali pakai ya. Kemudian memasang kondom di ujung penis yang ereksi dengan bagian yang tergulung di sisi luar sebelum kontak fisik. Kemudian membuka gulungan kondom sampai dasar penis yang ereksi, memegang pinggiran kondom dan tarik penis ketika masih ereksi segera setelah ejakulasi, kemudian membuang kondom bekas secara aman. Jadi diikat dulu ya supaya nggak tumpah-tumpah. Next, lanjut ke kondom untuk perempuan. Nah, kalau kontrasepsi kondom untuk perempuan ini adalah sarung atau penutup yang lembut, transparan, dan tipis sesuai dengan vagina. Dia mempunyai cincin lentur pada kedua ujung, satu-satu cincin pada ujung tertutup itu membantu untuk memasukkan kondom. Cincin pada ujung yang terbuka itu untuk mempertahankan bagian kondom tetap di luar vagina. Nah, cara kerjanya ini membuat penghalang yang mempertahankan sperma tetap berada di luar vagina sehingga bisa membantu mencegah kehamilan. Kemudian juga dapat mencegah penularan infeksi semen, penis, atau vagina ke pasangan lain. Nah, untuk jangka waktu pemakaiannya ini bisa kapan aja saat si perempuan atau pasangan menginginkan perlindungan terhadap kehamilan maupun IMS. Untuk efektivitasnya, ini kalau digunakan dengan benar saat berhubungan seksual, kemungkinan hamilnya juga sama ya, hanya 2 per 100 kehamilan, dan untuk pencegahan ke HIV-nya ini 80-90%. Untuk keuntungannya sendiri, kondom perempuan ini dapat memprakarsai penggunanya. Kemudian punya tekstur yang lembut dan lembab, jadi terasa lebih alami kalau dibandingin sama kondom yang berbahan lateks pada laki-laki.
Kemudian bisa melindungi dari kehamilan dan IMS juga termasuk adalah HIV. Nah, untuk sebagian perempuan juga cincin di bagian luar ini bisa meningkatkan stimulasi seksual. Kemudian juga bisa digunakan tanpa harus berkonsultasi, bisa dimasukkan lebih dulu sehingga tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian juga tidak mengurangi sensasi seksual itu sendiri dan tidak harus segera dilepas setelah ejakulasi. Sedangkan keterbatasannya ini memerlukan latihan untuk cara pemakaian yang benar. Nah, ini untuk prosedur klinik pelayanan kondom pada perempuan ya. Ada gambarnya juga. Jadi untuk yang pertama ini adalah menggunakan kondom yang baru, harus selalu yang baru setiap kali berhubungan seksual. Nah, kemudian memasang kondom ke dalam vagina sebelum kontak fisik. Jadi dari awal, kalau laki-laki kan harus ejakulasi dulu. Kemudian memastikan penis masuk ke dalam kondom dan tetap berada di dalam kondom. Kemudian memegang cincin luar kondom, memutarnya untuk menutup rapat cairan di dalamnya dan menarik keluar vagina dengan hati-hati setelah penis dikeluarkan. Kondom perempuan tidak harus segera dilepas setelah berhubungan seksual. Jadi tetap prinsipnya kayak keikat dulu gitu di bagian luarnya. Lalu membuang kondom bekas secara aman. Oke, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini kita akan membuka 2 sesi. Yang pertama, 3 pertanyaan. Baiklah, kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, Kak. Halo, saya Kokom dari kelompok 8 ya kayaknya. Kenapa KB pil bisa bikin cepat subur? Baiklah, kepada Pak Kokom, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin Bu, izin Mbak, saya Tarsia. Izin saya mau bertanya, ini untuk perbedaan KB pil andalan, Diane dan Yasmin itu apa ya perbedaannya? Baiklah, selanjutnya 1 pertanyaan lagi pada kelompok. Izin bertanya, Kak. Ya, dipersilakan, Kak. Saya Ajitsi dari kelompok 10 ingin bertanya, apakah KB andalan bisa juga digunakan untuk KB darurat? Terima kasih. Oke, baiklah. Baiklah, itu tadi 3 pertanyaan untuk kelompok. Temukan jawabannya, dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab, Kak. Ya, Izin ada menjawab Kak. pertanyaannya dari Kak Debi ya. Tadi pertanyaannya tentang perbedaan KB pil andalan Diane dan Yasmin. Kalau KB pil andalan ini nggak ada untuk yang mengandung kecantikan ya Kak, dan dia memicu mual, pusing, sakit kepala. Sedangkan kalau Yasmin itu efeknya karena mengandung progestin, drospiron, dan etil estradiol, dia bisa mengatasi jerawat dan mengurangi gejala PMS ringan. Kalau yang KB Pildiane, dia mengandungnya progestin sitron asetat. Dia bisa mengurangi produksi minyak berlebih pada wajah, jerawat radang, dan menekan hormon androgen, pertumbuhan rambut berlebih. Itu, Kak. Baiklah, bagaimana Kak? Oh iya. Pantas harganya mahal ya. Iya, betul, Kak. Karena dia ada efek buat kecantikan. Apalagi kan kalau perempuan biasanya lebih kepada yang bisa sekalian untuk, apa namanya, skincare ya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Kak.
Izin menjawab, Kak, untuk pertanyaan KB yang pil KB bisa kembali ke suburan lebih cepat. Tadi dari kelompok berapa ya? Kelompok 8 ya? Ya Kak, kelompok 8. Kelompok 8 ya. Untuk pil KB ini kenapa kesuburannya bisa kembali lebih cepat? Karena pil ini kan dia sistem kontrasepsi atau sistem perlindungannya dia harian ya, karena kan diminum setiap hari. Jadi untuk pil kontrasepsi ini kalau di stop atau diberhentikan kapanpun, otomatis perlindungannya juga akan berhenti gitu. Jadi beda dengan pil suntik yang jangka waktunya seperti sebulan atau 3 bulan. Jadi kalau misalnya mau berhenti untuk suntik, misalnya untuk berhenti di 2 minggu setelah suntik KB, itu kan nggak bisa langsung kembali ke suburannya karena masih ada efek kontrasepsinya itu beberapa lama sesuai dengan masa perlindungan KB-nya itu. Jadi gitu. Jadi kenapa dia untuk pil cepat kembali ke suburannya karena dosisnya atau perlindungannya memang per hari. Mungkin seperti itu. Bagaimana untuk jawabannya? Bagaimana untuk Ibu Kokom untuk jawabannya? Apakah sudah jelas atau masih kurang jelas? Cukup Kak, ya cukup. Terima Baiklah. kasih. Satu Izin pertanyaan jawab. lagi. Izin menjawab, Kak. Pertanyaan tadi yang ketiga, apakah KB andalan bisa untuk KB darurat? Jawabannya bisa, namanya andalan post-pil tablet adalah salah satu pil kontrasepsi yang bisa diminum segera setelah hubungan seksual. Namun, pil ini bisa digunakan apabila belum terjadi implementasi sel telur 6-12 hari setelah hubungan seksual. Bagaimana, Kak? Baik, Kak. Oh, Baiklah, tiga pertanyaan sudah terjawab semua. Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua. Untuk sesi kedua ini dipersilakan 3 orang bertanya. Assalamualaikum Kak. Tanya Kak. Izin bertanya Kak. Saya Halo. Aisyah dari Halo Kak. Iya, Kak, silakan. Saya Aisyah dari kelompok 13 Kak. Izin bertanya Kak. Apa ada hubungannya ibu dengan memakai KB, ibu yang memakai KB kondom dengan cervicitis Kak? Baiklah, Kak, terima kasih. Terima kasih Untuk Kak. selanjutnya, Ya, selanjutnya Halo, Lilis. Dari kelompok 11, nama Esi Daryansi, tentang KB kondom. KB kondom itu kan kita tahu terbuat dari karet. Nah, mungkin ada sebagian itu yang alergi terhadap kondom. Nah, untuk mengatasi alerginya itu seperti apa gitu? Kalau misalnya kalau ada yang alergi terhadap kondom itu. baiklah, Kak. Kita tampung pertanyaannya. Untuk satu pertanyaan lagi. Dari kelompok 6 izin, halo Kak. Iya, Kak, silakan. Oke, saya Endang Karlina dari kelompok 6. Ingin bertanya Kak, pada pekerja seks komersial atau pekerja malam ada beberapa kasus yang salah mengerti untuk penggunaan pil kondar nih Kak. Mereka tuh sudah diberitahu bahwa pil kondar itu tidak bisa digunakan jangka panjang dan sering sekali kami memberitahu, tetapi mereka masih tetap mengeyel gitu Kak. Apakah ada efek samping berlebih pada pemakaian pil kondar yang efek sampingnya itu benar-benar membuat jangka panjang membahayakan pada tubuhnya? Terima kasih. Oke, aku Baiklah. izin jawab ya. Izin menjawab untuk pertanyaan tadi yang terkait alergi kondom. Dari siapa ya? Bu Esi tadi yang nanya. Bu Resti ya? Esi. Esi ya, oke. Untuk Bu Esi, ini gimana kalau ada pasien yang mengalami alergi terhadap kondom ya Bu ya? Nah, jadi ini memang
perlu identifikasi dulu untuk jenis alerginya dulu ya Bu ya. Jadi kita identifikasi dulu, kita pastikan dulu kalau memang alerginya ini benar-benar disebabkan karena si kondom, bukan karena makanan atau obat yang lainnya. Karena kemudian untuk alergi ini memang biasanya disebabkan oleh lateks, tapi juga bisa diakibatkan oleh bahan lain seperti pelumasnya atau bahan tambahannya. Nah, kemudian kalau memang terbukti alergi itu disebabkan oleh si kondom, artinya memang harus mengganti si kondomnya, jenis kondomnya. Kalau alerginya karena yang berbahan lateks, berarti kita sarankan kondom yang berbahan non lateks. Nah, kayak contohnya nih poliuteran namanya. Kemudian atau poliisoprena. Yang ini umumnya tuh bahannya lebih toleran atau lebih aman, lebih minim terjadi kealerginya. Kemudian pelumasnya juga Bu, ini perlu ditentukan juga karena memang beberapa pelumas itu bisa menyebabkan iritasi. Jadi lebih baik memang untuk yang berbasis air atau silikon yang hypoallergenic. Selanjutnya, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada pasien kalau ada tanda-tanda alergi, kemudian cara menghindarinya itu seperti apa. Nah, terus kita sarankan juga mungkin untuk alternatif kontrasepsinya ya Bu ya, kalau memang alergi pakai kondom, mungkin bisa pakai KB yang lain kayak misalnya pil, IUD atau yang lain sebagainya sesuai sama kebutuhan dan preferensi si pasiennya. Kemudian kalau memang alerginya ini kategorinya berat, ya mungkin lebih baik kita rujuk atau kita arahkan ke dokter spesialis aja untuk dapat penanganan yang lebih lanjut. Mungkin itu aja, Bu. Terima Ya, kasih, siap Teh. Makasih Teh penjelasannya. Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah ya. Pertanyaannya tadi, apakah KB kondom berhubungan dengan pemakaian penyakit cervicitis ya? Kita lihat dulu pengertian cervicitis itu sendiri, yaitu kan peradangan pada serviks yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, alergi, atau iritasi. Nah, penggunaan kondom itu sebagai metode kontrasepsi umumnya sih tidak secara langsung menyebabkan cervicitis tersebut, tetapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Ida ya terkait dengan alergi dari kondom yang memang berbahan dasarnya itu lateks atau karet, itu bisa juga dari alergi tersebut. Itu karena beberapa wanita juga kan mungkin ada iritasi mengenai bahan tersebut. Jadi memicu peradangan lebih lanjut. Lalu juga ada yang kedua infeksi ya, mungkin bisa jadi karena adanya infeksi menular seksual yang tidak terdiagnosis. Jadi penggunaan kondom itu mungkin tidak sepenuhnya mencegah infeksi tersebut dan ini bisa menyebabkan cervicitis. Kemudian juga dilihat dari faktor kebersihannya, yaitu kebersihan saat berhubungan seksual juga penting itu. Jika ada faktor kebersihan yang kurang baik, ini bisa juga meningkatkan resiko infeksi terhadap cervicitis tersebut. Jadi penggunaan kondom sendiri itu tidak secara langsung menyebabkan penyakit cervicitis tersebut. Jadi perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya cervicitis yang dialami ibu tersebut. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih. Izin menjawab untuk tadi pertanyaan yang tentang pil kontrasepsi darurat efeknya jangka panjang ya. Jadi maaf dari kelompok berapa? Ada kelompok 6, Kak. Kelompok 6 ya. Nah, untuk pil kontrasepsi darurat ini kan kandungannya hormon ya. Jadi kalau misalnya dipakai jangka panjang, otomatis kan nanti menimbulkan efek samping seperti gangguan menstruasi, terus peningkatan resiko infeksi menular seksual, juga bisa menimbulkan kista ovarium dan juga adanya perubahan hormon. Jadi karena ini berhubungan dengan pekerjaannya ya, jadi disarankan sih menggunakan kondom. Tapi kan
kadang kondom juga untuk cara pakainya atau tidak dipakai dengan benar. Mungkin salah satu caranya menggunakan pil kontrasepsi darurat, cuman tidak bisa dipakai untuk jangka panjang karena mungkin nanti ada efek ke tubuh si penggunanya klien tersebut gitu. Jadi nanti bisa menimbulkan berbagai gangguan yang dikarenakan adanya tambahan hormon yang dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh dalam jangka panjang gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Bagaimana penjelasannya? Salah satu berarti bisa mengakibatkan kista ya, Kak. Bisa Oke, Kak. menyebabkan kista. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Permisi, kelompok 2 izin menambahkan boleh? Boleh, Kak? Dipersilakan. Iya, selain itu, kalau misalnya kita menggunakan kondar dalam jangka panjang, ada pasien aku dulu, jadi dia itu sama pekerja seks komersial juga. Jadi awal-awal dia itu ngalamin mual muntah yang berlebih. Tapi karena emangnya itu ngeyel, akhirnya dia perdarahan. Dan itu juga bisa mengganggu siklus haid, benar. Terus bahaya ininya juga bisa mengakibatkan infertilitas, gitu yang aku tahu. Terus terutama headnya juga emang jadinya kan nggak lancar gitu. Mungkin cukup sekian aja tambahan dari saya. Makasih. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, untuk tambahannya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2 yang sangat luar biasa. Saya Nupediana sebagai moderator izin merangkum materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu materi tentang pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Untuk pelayanan kontrasepsi sendiri merupakan bagian penting dari kesehatan reproduksi. Dengan menyediakan metode yang sederhana, kita dapat membantu individu dan pasangan dalam mengatur keluarga mereka. Pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat itu ada 3, kontrasepsi pil, kontrasepsi darurat, dan kontrasepsi kondom. Untuk kontrasepsi pil sendiri yaitu ada kontrasepsi pil kombinasi, KPK, dan kontrasepsi pil progestin atau KPP. Untuk selanjutnya itu kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau kegagalan metode kontrasepsi. Kondar tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai metode kontrasepsi rutin, melainkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah kehamilan. Indikasinya yaitu akibat perkosaan, senggama tanpa menggunakan kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten. Selain kondar, ada AKDR Coverte, juga digunakan untuk membantu mencegah kehamilan bila dipakai dalam jangka waktu 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Kontrasepsi kondom, yaitu ada kondom laki-laki dan kondom perempuan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Bu Rahma. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada kelompok. Kita kasih hapus dulu buat kelompok 2 ya. Dari kelas C1 ya. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok. Ini kelas C ya, Charlie ya? Ya, Ibu. Iya, Ibu. Charlie berarti ya. Hadir berapa orang sini? 54 ya. 53 dengan saya. Oke. Baik, terkait dengan topik tadi ya, itu benar sekali yang disampaikan oleh kelompok ya, pil. Pil itu kan sebenarnya kalau kita lihat saat ini itu kan pil itu cuma ada 2 ya, kombinasi dan progestin. Nah itu pun juga yang di sini sudah belajar Rodaklop kan ya? Ya, Bu. Nah ya, oke baik. Nah di rekomendasi dari WHO dari Rodaklop itu sendiri juga ada 2 sebenarnya, pil komunikasi dan pil progestin. Nah itu sebenarnya ya, terkait dengan ada dulu bifasik, trifasik, kofasik ya, mungkin untuk saat ini tuh sudah tidak jarang digunakan ya karena memang ribet ya. Tapi setidaknya kita tahu teori lama itu ada.
Baik, kita lihat dulu terkait dengan pil progestin ya. Nah, kalau pil progestin ini kan jelas ya dari namanya pil progestin, berarti kan memang kandungannya adalah hormon progestin ya. Nah, kalau kandungnya itu kan jelas itu adalah hormon progestin. Nah, kalau kita lihat lagi nih secara kegunaan misalnya ya. Ini saya bisa diposisikan ke tengah nggak? Mana sih? Nah, kalau dilihat kegunaannya, kalau kegunaannya sendiri kan memang eh, pil progestin itu diperuntukkan buat siapa, Bu? Kalau dilihat dari kegunaannya, pil progestin itu diperuntukkan buat siapa? Ya, pasti untuk menyusui sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai Iya, pil Ibu. progestin. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pil progestin itu memang diperuntukkan untuk yang ibu menyusui biasanya. Nah, kemudian apa sih bedanya pil progestin dengan kombinasi ya? Yang jelas itu kalau saya bikin soal itu pasti kandungan hormonnya apa, cara kerjanya seperti apa. Itu dulu ya. Hormonnya apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat pil kombinasi ini kan mengandung dua hormon. Namanya juga kombinasi, sama dengan suntik kombinasi. Nah, pil progestin sama dengan suntik progestin ya. Artinya memang khusus mengandung pil progestin satu aja tunggal. Nah, kalau yang kombinasi itu kan berarti jelas ya dari namanya ada kombinasi. Berarti ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Gimana penggunaannya? Nah, sama seperti penggunaan pil kombinasi itu berarti kan memang jelas kandungannya kombinasi hormon estrogen dan progesteron ya, artinya memang itu ada keseimbangan hormon ya, artinya memang hormonnya adalah ada dua hormon. Nah, kalau yang progestin itu satu hormon. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, saya lupa apakah saya pernah nyampaikan di kelas ini enggak. Semua KB hormonan cara kerjanya hampir sama ya, semua KB itu mengandung KB hormonal ya. KB yang kita guna itu mengandung KB hormonal. Nah, kecuali yang tidak ada hormonal itu hanya AKDR, selebihnya hormonal kalau kita bicara mengenai KB. Nah, untuk yang AKDR juga ada yang hormonal kan. Nah, semua yang hormonal itu pasti mengandung progestin ya. Semua KB hormonal pasti mengandung progestin ya, pasti progestin. Nah, yang mengandung estrogen itu hanya kombinasi, baik itu pil kombinasi maupun suntik kombinasi. Nah, itu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Semua cara kerja bersama ya. Atas nama progestin sama. Satu, dia menekan ovulasi, dia mengentarkan lendir serviks ya, progestin ya. Dan dia membuat endometrium menjadi tipis. Maka cenderung pada pemakaian yang progestin itu cenderung tidak haid. Kalaupun haid, haidnya tidak teratur. Itu dulu ya. Karena lapis endometriumnya dibikin tipis. Sementara syarat terjadinya haid itu kan harus hormonnya seimbang ya. Hormonnya seimbang sehingga kita masih ingat kan fase terjadinya haid ya. Salah satunya adanya proliferasi, penebalan pada dinding endometrium. Sementara yang kandungan progestin itu endometriumnya dibikin tipis dan atrofi. Nah, kalau yang satu bulan itu atrofi, dibikinnya 1 bulan itu, atau yang kombinasi malah menciut ya, atrofi. Nah, beda kan? Beda. Nah, kemudian bedanya lagi apa? Nah, sama ya cara kerjanya ya, menekan ovulasi. Kalau dia menekan ovulasi berarti dia mencegah pertemuan setelur dengan sperma. Kemudian dia mengentarkan lendir serviks sama, baik kombinasi maupun yang progestin itu sama. Kemudian dia atas nama progestin tidak hanya pil aja, dia membuat lapisan endometrium menjadi tipis sehingga sulit terjadinya implantasi. Implantasi itu kan sudah misalnya sudah terjadi pertemuan sel telur dengan sperma namanya zigot. Nah, dia kan perlu tempat ini. Tempat dia untuk menempel itu apa? Nah, itu dia. Ya, menempel itu dia di dinding endometrium. Nah, kalau dinding endometrium itu bantalannya dia tuh tipis, otomatis dia akan luruh, dia nggak bisa bertahan di situ. Ya. Nah, jadi untuk bantalan dinding endometrium itu dia perlu tebal supaya sebagai dasar bantalan untuk berkembangnya si embrio tadi. Nah, jadi kalau seandainya
prosesnya adalah endogenitasnya tipis, itu agak sulit terjadinya implantasi oleh zigot tadi. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan di sini? Cara minumnya lagi, ya. Cara minumnya yang kita perhatikan. Bagaimana cara minum pil tadi? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Cuma secara garis besar, pil itu diminum tiap hari di malam hari dengan waktu dan jam yang sama. Kenapa? Karena perlindungnya per 24 jam. Ya. Perlindungnya per 24 jam. Oke. Baik pil progestin maupun pil kombinasi sama cara minumnya. Ya. Kemudian kalau seandainya dia lupa nih. Lupa 1 hari, segera diminum pas dia ingat pagi hari langsung minum 1. Malamnya tetap minum lagi 1. Ya. Lupa dia 2 hari, tetap diminum, paginya minum, ya, langsung 2. Lupa 2 hari berturut-turut, malamnya paginya nggak ingat nih dia langsung minum 2. Lupa dia 3 hari berturut-turut, itu harus kondar. Paham ya penggunaan kondar ya? Baik pil sebulan maupun yang baik pil progestin maupun pil yang kombinasi. Kapan kita menggunakan kondar? Apabila lupa meminum pil berturut-turut 3 hari. Nah, ini sering saya keluarkan di soal UKOM. Ya. Apabila minum pil berturut-turut 3 hari, itulah kita minum kondar. Nah, 1. Kemudian lagi, soal yang selalu saya bikin. Jika minum pil, ya, setelah minum pil nih, kemudian kita minum pil malam ya, misalnya dia minum malam tidur berapa jam 10, artinya dia tidak ada aktivitas makan lagi, langsung tidur gitu kan. Mau berhubungan tidak berhubungan dia pil harus minum. Kenapa? Karena dia untuk mencapai grafik untuk menekan ovulasi tadi. Perlindungan itu 24 jam. Jadi kalau dia nggak minum sehari berarti perlindungannya 12 jam dong jadinya. Nggak minum lagi berarti jangan sampai perlindungan itu 0 jam. Nah, perlindungan 0 jam itulah yang dia harus minum kondar tadi. Nah, kemudian kalau seandainya dia habis minum pil misalnya, kemudian dia muntah, ya, muntah kurang dari 2 jam, artinya itu pil belum diserap oleh mukosa lapisan dari lambung, ya, belum diserap. Dia minum pil, dia muntah, maka pil itu solusinya harus minum lagi, ya. Tetapi setelah 2 jam dia minum pil, dia muntah, itu nggak apa-apa. Nah itu juga saya keluarkan di soal hukum profesi ya. Nah, misalnya nanti nggak saya keluarkan di soal UAS. Jadi nanti kalau UTS, jadi kalau seandainya nanti ada soal itu nanti ibu profesi nggak kaget lagi. Ya, kapan penggunaan pil ulang? Ya kalau seandainya setelah minum pil kurang dari 2 jam dia muntah, maka pilnya harus diminum ulang lagi. Tetapi kalau seandainya lebih dari 2 jam, ya tiba-tiba ibunya muntah, ya terutama untuk progestin itu kan mual ya. Nah, maka pilnya dibiarkan aja, tidak diminum lagi, tidak diminum ulang. Oke. Nah, itu untuk penggunaan cara minum pil yang masyarakat kita suka-sukanya dia. Berhubungan minum, nggak berhubungan nggak minum. Nah, nggak bisa. Ini harus kita sampaikan bahwa pil ini berhubungan tidak berhubungan harus minum karena dia berbentuk pencapaian perlindungannya per hari, per 24 jam. Jadi nggak bisa. Nah, efek sampingnya apa kalau pil ini? Emang efek samping itu pertama pasti mual ya, mual terutama untuk kandungan hormon yang progestin ya. Nah itu pasti ada mual. Maka memang dihindarilah minum pagi hari. Maka memang minumnya malam hari. Kalau malam hari kan langsung istirahat lambungnya, jadi nggak ada reaksi segala macamnya tidak ada ya. Sama lah menganjurkan minum tambah darah sebaiknya malam hari gitu kan, karena memang punya efek samping yang mual. Nah itu pil ya. Nah jadi kita tidak melihat merek ya, contoh merek tadi ya, mau Diana mau Jasmine itu terserah. Nanti kandungan hormonnya apa, ya. Nah seperti pada hormon pil progestin itu kan cenderung digunakan untuk ibu menyusui ya, untuk ibu menyusui otomatis kan memang jumlahnya 21 butir. Ya, sementara untuk kombinasi itu kan kombinasi berarti ada estrogen dan progesteron. Itu 28 butir dengan ada 7 hari itu 1 minggu atau 7 hari itu untuk yang kita bilang placebo atau dibilang vitamin ya, dan digunakan minum pada saat haid ya, itu bukan pil KB. Nah, saya rasa tuh teman-teman di lapangan udah paham lah ya. Cuma memang penjelasan ke pasien ini yang perlu kita sampaikan ya, karena dia suka-sukanya minum pil. Nah, maka memang tingkat kegagalan pil ini sebenarnya efektif kalau ibunya disiplin dan konsisten. Dibilang konsisten gimana? Ya, dia memang minum dengan waktu dan jam yang sama ya. Kalau memang dia rutin minum jam 10 ya 10 malam ya kan. Kalau lupa segera seingat langsung minum.
karena memang efektifnya akan berkurang. Nah, kemudian kalau seandainya lupa tadi penggunaan kondar, mana yang dibilang kondar? Nah, benar tadi yang disampaikan kelompok ya. Saya akan coba share ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kondar, untuk saat ini KDR bagian dari kondar ya. Sudah terlihat di layar ya? Nah, kalau kita bicara kondar, ya, itu untuk pil tadi ya. Jadi kita ada pil kombinasi dan pil progesterin, ya, PP. Nah, untuk kondar, bagian kondar sekarang itu ada KDR ya. Saya kemarin nggak sempat jelasin, tapi nanti ada kelompok khusus KDR ya. Nah, AKDR yang dijadikan kondar itu adalah yang tembaga, ya. Kenapa tembaga? Karena dia nggak ngandung hormon. Namanya kondar kembali ke pengertian definisi operasionalnya. Kondarnya adalah kontrasepsi darurat, ya. Kalau dulu kita tahunya 72 jam ya. Sekarang tuh dengan adanya penelitian, penemuan itu sampai maksimal 5 hari. Nah, tetapi perlu saya ingat, saya garis bawahi. Kalau nanti di ujian keluar jamnya, silakan klik 72 jam. Tapi kalau muncul harinya maksimal 5 hari. Karena kondari sekarang 3 sampai 5 hari ya. Nah, mau AKDR, mau pil sama sekarang 3 sampai 5 hari ya. Tapi jangan tunggu 5 hari juga, kan tingkat subur seseorang memang berbeda ya. Nah, kita lihat dari AKDR itu sendiri. AKDR itu kan memang yang bagian dari konda itu adalah yang non hormonal atau tembaganya dia. Nah, dia mencegah kehamilan. Ini dipakai dalam maksimal 5 hari ya pasal nama yang tidak ada perlindungan, bukan untuk korban perkosaan ya. Korban perkosaan mah pakai pil kondar ya. Nanti kita bicara ke situ. Ini kita bicara mengenai AKDR dulu ya. Cara kerja dan efektivitasnya sama seperti AKDR kooperatif tembaga ya. Nah, jadi dia begitu dipasang dia mengikis kan lapisan endometrium. Jadi yang bekerja dia itu adalah intoksitas dari ini tembaganya itu dia, tembaga dia yang bekerja. Nah, kemudian yang sesuai dengan topik hari ini pil kondar ya. Tadi pil kombinasi dan progesterin sudah ya. Nah, kemudian kita masuk ke pil kondar. Nah, kalau kita bicara mengenai kondar, sebenarnya yang namanya kondar itu adalah yang sebenarnya itu adalah yang mengandung tinggi progesterin ya. Kita tahu kalau seandainya dia minum pil progesterin aja udah mual, berarti ini tinggi progesterin. Setinggi apa sih? Nah, nanti kita akan lihat ya sampai sejauh mana sih kewenangan bidan dalam hal ini ya. Kalau kewenangan bidan terhadap kondar itu hanya bagi yang ada pasangan aja. Ya, kalau orang pacaran dikasih kondar itu kita menyalahi wewenang. Berarti kita melegalkan ini ya perbuatan mereka, dan itu kita masuk ke dalam kategori memberitahu, memberikan kondarnya itu kita salah, nggak boleh ya. Tapi yang diberikan kondar itu bagi pasangan ya, ada pasangan ya. Nanti akan sampai kepada PSK ya. Nah, pil kontrasepsi darurat ini memang membantu mencegah kehamilan ya bila diminum jangka waktu maksimal 5 hari ya. Nah, setelah berhubungan tanpa pelindung. Nah, efektivitas nggak? Efektif kalau dilakukan secara konsisten dan disiplin ya. Nah, contoh gini. Yang sebenarnya pil kondar itu yang dari resep dokter, yang tadi dibilang temannya, ulipristal asetat. Nah, itu mengandung 50 mili ya, tinggi dia progesterinnya. Bolehkah bidan melakukan? Tidak, bidan nggak boleh. Ya. Nah, jadi yang boleh bidan apa? Bidan boleh memberikan kondar pada pasangan itu yang progesterin yang kandungan kombinasi. Nah, kita lihat ya, jika perempuan menggunakan pil ulipristal asetat, ya, maka efektivitasnya adalah dari 100 perempuan yang berhubungan seksual tanpa pengaman, ya, kemudian dia lupa nih, diberikan ulipristal asetat itu resep dokter, maka dari 100 perempuan tadi terjadinya risiko kehamilan itu kurang dari 1 orang. Itu ulipristal asetat yang seyogyanya untuk korban perkosaan. Tapi itu dokter yang berikan, kita enggak. Nah, misalnya ini wewenang bidan. Kalau wewenang bidan adalah misal dari 100 perempuan yang berhubungan seksual tanpa pengaman atau lupa minum pengaman, ya, bidan memberikan progesterin ya. Nah, maka resiko kehamilan terdiri dari 1/100 perempuan. Jadi dari 100 itu yang berhubungan tanpa pengaman, kemungkinan terjadi kehamilan adalah 1. Itu kalau mengambilkan pil kondarnya adalah progesterin. Ya. Boleh nggak Bu? Kan di daerah tuh pil progesterin susah Bu. Mahal juga kan, nggak ada yang naruh barang di situ. Adanya pil kombinasi BKKBN yang cuma-cuma, boleh nggak? Boleh. Tapi resiko kehamilan 2 dari 100 perempuan. Nah ya.
Tapi kalau yang bagus kan di daerah kan jarang itu ya, korban perkosaan itu nggak boleh memberikan, itu mengandung universal asetat ya. Nah jadi kurang dari 100 artinya kemungkinan terjadi hamil itu sedikit ya, karena benar-benar digigisnya endometrium. Ya, tapi kalau dia tanpa pengaman ya risiko kehamilan itu adalah 8 dari 100 perempuan. Udah jelas dia berhubungan seksual tanpa pengaman, ya. Ya udah resiko terjadi kehamilan adalah 8 dari 100 perempuan yang tanpa pengaman, ya. Nah, itu dia yang perlu kita pahami ya, kondar. Nah, ini dia. Apa indikasi diberikan kondar? Satu, yang jelas namanya kontrasepsi darurat itu korban perkosaan. Ya, korban perkosaan. Ya, kalau korban perkosaan dengan suka sama suka pasti berbeda, ya. Maka bolehkah kita melakukan visum? Tidak. Tapi di daerah gimana? Contoh di daerahnya nggak ada dokter, daerah terpencil, terisolir, ya, korban perkosaan. Ya kan bisa kita lihat dulu ya anamnesa, ya kita lakukan pemeriksaan secara vaginanya sudah terlihat sebenarnya ya mana korban perkosaan, mana yang suka sama suka. Kalau korban perkosaan pasti robek itu cuma camping, ya. Kalau suka sama suka kan beda. Nah, dan senggama tanpa menggunakan kontrasepsi itu boleh digunakan kondar ya, lupa dia. Dan penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten. Ini biasanya pil yang suka-sukanya minumnya ya. Kemudian dia pakai kondom, tapi buru-buru dan udah terlanjur ereksi, dia bocor. Nah, ini juga melakukan penggunaan kondar atau diafragma, kita jarang ada diafragma sini ya. Nah, salah dalam menghitung masa subur ya, berhubungan tapi dia tidak mengerti cara menghitung masa subur ya. Maka sekarang masa subur itu sadar masa subur jarang diterapi ya. Kenapa? Karena kan tingkat pendidikan masyarakat kita kan tidak bisa ya memahami gimana cara menghitung masa subur. Kemudian masa subur itu kan dihitungnya minimal tuh 6 kali siklus baru bisa dinyatakan oh siklusnya teratur nih 28 hari. Oh siklus kamu 21, siklus kamu 35. Itu perlu minimal 6 kali siklus 6 bulan itu untuk menyatakan bahwa dia siklusnya itu teratur 28 hari. Ya. Kalah dia menghitungnya. Nah, kemudian gagal putus sama introitus coitus ya, ini juga tidak disarankan untuk KB biasa ya, karena memang tingkat kegagalan cukup tinggi. Tapi kalau ditutup tetap jadi, misalnya kehabisan kondom dia, ternyata dia gagal putus senggama ya. Nah, ternyata dia memerlukan kondar di sini. Nah, kemudian eksplosi KDR, ibu masang AKDR, ternyata kok tiba-tiba dia merasa kalau udah keluar, ternyata dia udah berhubungan. Nah, itu boleh diberikan kondar. Nah, lupa minum pil betul-betul sebanyak 3 kali atau lebih, itu bisa diberikan kondar. Nah, ini kalau dari teorinya terlambat lebih dari 1 minggu ya untuk sampai suntik 1 bulan dan 4 minggu untuk suntik KB yang 3 bulan. Nah, ini boleh diberikan kondar ya, karena kan memang kembalinya masa subur reversibel untuk KB suntik 3 bulan itu gak lama ya. Paling cepat itu. Nah, itu bisa 6 bulan atau 1 tahun. Kalau sementara untuk yang suntik 1 bulan itu bisa 4 bulan baru boleh suburnya. Kan di sini rekomendasinya. Nah, semoga ini terlihat ya agak kabur ya, tapi ada di buku sebenarnya ya. Nah, ini dia yang disampaikan sama kelompok tadi juga ya. Kita lihat kewenangan tidaknya ya, nih pil progestin ya. Pil progestin memang di pemerintah itu kan pil menyusui ya, eksklutan ya, itu kan sudah nggak ditaruh di puskesmas ya. Paling teman-teman naruhnya apa sih, postinor ya, pospil gitu lah ya, postinor atau pospil. Nah, yang jelas mau berapapun minumnya, dia dosisnya ya. Biasanya ibu kan menggunakan postinor itu ya, yang kandungan hormonnya adalah 0,75 mg. Sementara untuk dijadikan dia kondar itu ada 1,5 untuk kewenangan kita, maka dia harus minum 2 butir. Nah, jadi minumnya gimana? Jadi kalau kita beli itu postinor kan itu kan 2 tablet dapatnya ya, itu 0,75 1 tablet langsung diminum 2. Apakah perlu diulang nggak 12 jam berikutnya? Tidak. Ya, itu postinor atau pospil apalah namanya. Pokoknya lihat kandungan hormonnya 0,75. Ya, untuk mendapatkan dia jadi kondar dia harus 1,5, itu harus minum 2. Dijual juga 2 langsung sih kayaknya. Ya. Nah, kalau yang bagus lagi, saya nggak tahu mereknya apa, 1,5. 1,5 itu tunggal. Perlu diulang nggak 12 jam? Tidak. Nah, ini tentunya berbayar ya dan lumayan mahal ya. Oke, kadang ada pun orang mau beli tapi mungkin di daerah nggak ada yang jual ya, karena nggak boleh dijual sembarangan misalnya. Nah, jadi yang aman Bu Bidan apa? Nih, Bu Bidan nih yang di daerah biasanya pil kombinasi. Bisa nggak dijadikan kondar? Bisa. Bagaimana cara minumnya? Nah, kan Ibu kalau di BKKBN itu kan ada tuh pil
cuma-cuma gitu ya. Lihat kandungan hormonnya. Yang penting kandungan hormonnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang merek paten sekarang, apakah andalan ataupun nitrogen yang biasa ya, itu biasanya kandungannya adalah 0,03 mili estrogen, susah banget bacanya, bilangnya estrogen, sama 0,15 mili LNG. Saya kebablasan nanti nih, 7 menit lagi. 0,15 LNG. Bagaimana cara minumnya? Kayak mikroginon atau andalan, itu yang kombinasi, ini kombinasi ya. Atau yang pil KB cuma-cuma dari BKKBN, ini hormonnya coba lihat, 0,05 estrogen dan 0,15 LNG atau progestin, kandungan progestin. Minumnya gimana? Lupa nih, Bu Bidan, saya tadi malam berhubungan, kami pakai kondom, pagi lari ke bidan ya. Ibu kasih dia 8 butir, 4 langsung diminum pagi itu langsung. Kemudian misalnya dia datang ibu jam 6 pagi karena saking paniknya ya. Nah, ibu kasih langsung sarapan. Nah, minum pagi. Kemudian 12 jam berikutnya minum lagi. 12 jam berikutnya berarti jam berapa ya? Nah, ya. Dia harus diulang 12 jam, bukan 6 jam, 12 jam. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini berlaku untuk kombinasi yang bisa kewenangan bidan di sini ya, bagi pasangan tadi yang yaitu untuk saya nggak jual merek dagang, tapi yang KBN yang cuma-cuma. Kemudian yang ada tuh biasanya teman-teman pakai di bidan di lapangan tuh mikroginon, kayak andalan, mungkin banyak merek lain. Silakan ibu lihat kandungan hormonnya. Artinya hormon yang terkandung 0,03 tambah 0,15 ya. Nah, dulu terkenal dengan judulnya adalah USP. Nah, nanti di ujian juga muncul USP. Saya tuh nggak ngeluarin ya. Malas saya. Itu nama penemunya, USP ya. Nah, USP itu lebih tinggi lagi. Dia yang 125 ini malahan. Ya. Semakin tinggi progestinnya, semakin mual dia. Minumnya sama aja, 44 juga. Ya udahlah yang ada aja gitu ya. 0,03 sama 0,15. Suara saya terdengar, saya? Halo, Bu. Oke, nah ini ya. Dengar, Bu. Terdengar. Ya. Oke, ini kewenangan bidan dari sini nih. Kombinasi kewenangan bidan ada. Kenapa? Hormonnya ada dari BKKBN yang cuma-cuma. Kalau pil progestin kan ibu menyusui. Kalau ibu menyusui kan hormon itu kecil banget loh, Bu. 0,0000. Ya, kecil banget. Maka kalau bidan biasanya punya stok. Itu dia pospil atau postinur dia punya stok itu. Nah, kemudian yang benar-benar kondar, ini dia, ulipristal asetat. Oh, 50 tadi saya bilang, 30, sorry. 30 mg ulipristal asetat. Itu minumnya tunggal. Nah, ini korban perkosaan langsung makjus ini. Nah, langsung luruh langsung tuh. Ya, dia tidak memberikan kesempatan nempel di dinding endometrium langsung. Nah, cuma gini, semakin tinggi progestinnya itu luar biasa mualnya, ya. Ya, ini bikin kram perut juga ya, karena dia memeras ya, mengeluarkan, gitu kan. Nah, mualnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan. Contoh, kalau yang ini kasih tahu, ini serka ada pertanyaan juga. Bu, itu yang diminum 0,075 Norvalgestrel sampai 40 butir, Bu. Dulu kan tidak ditemukan postinor, pospi, apalagi itu namanya ya. Sehingga itu dosisnya sangat kecil. Sehingga satu butir aja orang udah mual ya. Karena ini kan dosisnya kecil banget, 0,075 ya, 40 butir. Cuma tadi bocor sayang. Cuma ini apa namanya, semakin mual. Nanti kalau bikin link Zoom, tolong jadikan host dan co-host ya, sehingga jadi teman-teman tuh bisa yang ada suara bocor bisa bantu di aktifin speakernya. Kalau Ibu Esi, suaranya bocor, udah? Oke, makasih. Nah, ini ya, ini untuk kondar ya. Nah, ini sebenarnya rangkuman yang penting diringkas ya. Ya, tadi udah diringkas dengan baik oleh kelompok ya, bagus sekali ya. Nah, ini rangkumannya. Sejauh mana kewenangan kita memberikan kondar? Sebatas dia punya pasangan. Tadi PSK, kayak teman-teman puskesmas. PSK tuh dilarang ngeyel. Emang Bu, kalau nggak ngeyel nggak jadi PSK deh Bu. Ya. Ini kan nanti kesulitan ke dia juga yang dia terima. Kenapa? Karena kan dia mengikis lapisan endometrium. Ibu bayangkan endometrium itu yang sudah diciptakan
yang harusnya tipis, tebal, 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 kalau nggak ada pertemuan satu dan seperempat, berarti dia luruh jadi haid ya. Ini dikikis Bu. Sedang kita minum pil progestin aja itu sudah terjadi pengikisan. Normal ya. Misal pada suntik progestin, pil progestin itu normal pengikisan masih standar karena dosisnya kecil. Tapi namanya kondar itu dosis tinggi. Nah, dikikis sekikisnya. Ya. Dikikis terus-terusan ya. Itu apa yang terjadi, Bu? Itu bisa penipisan yang tidak bagus, itu bisa menyebabkan resiko. Apapun bisa terjadi. Nah, itu. Perforasi bisa nggak? Bisa aja. Kenapa tidak? Kan itu dikikis terus-terus. Nah, maka kondar ini tidak dijadikan untuk KB rutinitas. Terutama tadi pada PSK ya pertanyaannya ya. PSK itu KB-nya itu tadi ya. Memang ada program ini layanan pemberian kondom oleh kepada pasangan ya. Pasangan itu pelanggannya dia maksudnya. Nah, itu diajarkan tuh itu masuk ke dalam cashflow-nya bagiannya di puskesmas itu ya. Program itu juga ada. Ya. Mengajarkan PSK itu memberikan harus pelanggan dia itu harus memakai kondom. Nah ini terdengar kok kita melegalkan. Sebenarnya di sisi satu ya kita program ya bagaimana supaya HIV/AIDS itu dan AIDS tidak menular kemana-mana. Jadi ditaruh di satu tempat yang bisa dimonitor oleh teman-teman dari dinas kesehatan atau dari Kemenkes. Ya, nah, disitulah laki hidung belang suka belanja-belanja pergilah ke sono. Ya, nah, tapi emang harus dikasih kondom, ya, kondom buat pelanggan. Nah, kadang-kadang kan daripada dia menggunakan pil sebagai kondar, lebih aman dia pakai suntik aja lah, suntik 3 bulan atau implan. Itu lebih aman. Kalau ya dari sisi kita apa ya dilema buat kita ya kita tidak bisa memberikan dia pekerjaan itu pekerjaan dia, tapi dia menghalalkan semua cara ya. Ya kalau kita bilang itu mereka apa pekerjaan ibu, profesi ibu apa? Dia mengatakan profesi dia PSK itu suatu kebanggaan. Jadi kan susah kita ya jadinya. Jadi ya terpaksa kita tutup mata gitu. Bagaimana supaya ini penyakit tidak berkembang lebih jauh ya. Salah satunya itu tadi program dari Kemenkes menawarkan dari LSM juga ya pada saat itu kondom pada pelanggan untuk PSK ini. Nah syukur-syukur PSK-nya kan ada pemeriksaan rutinitas dari teman-teman puskesmas ya untuk apa namanya daerah-daerah PSK tersebut ya. Nah, itu kan langsung biasanya ada pemeriksaan juga. Nah itu memang ini memberikan kesadaran gitu, memberikan kesadaran dia harus pakai KB supaya dia tidak pertama jangan sampai dia terjadi kehamilan. Kalaupun dia terjadi kehamilan resikonya kan besar gitu kan. Nah, dia akan menularkan ke pasangan dia di rumah. Kalau dia terjadi kehamilan dia kena berisiko IMS, HIV atau GO gitu kan. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi ya. Dilema buat kita, tapi itu program dari pemerintah ya. Nah, kita tidak bisa membantu lebih jauh ya. Sejauh ini jangan sampai menularkan kepada yang lain. Jadi boleh nggak dia berikan kontrak? Sekali-sekali mungkin boleh dia tahu ya, dia bisa beli di internet sendiri. Ya, tapi ya alangkah baiknya kita memberikan dia KB jangka panjang seperti implan gitu kan. Ya kita nggak bisa juga menutup mata ini ada di sekeliling kita ada di mana-mana ada gitu ya. Jadi ini dampaknya kalau seandainya tidak kita berikan resiko terjadi kehamilan dia itu tinggi. Maka memang tidak dianjurkan kondar dalam menjadikan KB rutinitas. Gitu ya Bu ya. Nah gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jam berapa sih? Saya nanti jam 4 pindah ke kelas sebelah. Pas 15.31 jam saya habis. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Paham ya untuk kondar ya, untuk penggunaannya ya, ibu-ibu di lapangan ya. Kayak Kak Diana Jasmine itu lebih kepada kolagennya ya. Dia mengandung kolagen memang untuk yang mukanya biar glowing gitu ya. Kan ibu sekarang kan suka glowing tuh. Nah, itu senang dia tuh. Memang harganya mahal ya. Dulu aja 350, 400 itu ya. Untuk 1 bulan. Wah, 350, 450 mending dia buat makan dia, beli beras ya, lauk pauk segala macam. Jadi dia pasien kita mukanya glowing tapi anaknya stunting kan ngaco juga itu. Ya, lebih baik dia gunakan uangnya untuk makanan anak-anaknya di rumah daripada dia pakai pil dia aja. Kecuali orang bekerja nggak apa-apa. Silakan rekomendasi boleh. Tapi kalau untuk pasien-pasien kita mending yang mau ngotot juga pakai pil, udah pil cuma-cuma aja dikasih yang BKKBN itu. Dan syukur-syukur dia mau pil yang mikroginon atau andalan. Tapi saya tidak menjual merek ya, tapi ya begitulah gambarannya pil itu. Ya syukur kan ada kalau di daerah itu ada pil cuma-cuma ya dari BKK KKBN itu bisa digunakan untuk kondar juga. Ya. Itu ada placebo juga itu yang berwarna. Oke. Baik, mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan pil dan kondar ya, terutama pil untuk kondar. Sampai di sini saya kasih kesempatan pertanyaan 5 menit. Ada pertanyaan?
Tadi saya lihat udah banyak bertanya ya pada kelompok ya, dan kelompok sudah sangat bagus bisa menjawabnya dengan tentu dengan pengalaman di lapangan ya. Untuk perkosaan sejauh mana wewenang bidan? Tergantung Bu. Kalau ibu di puskesmas gitu kan, ibu perpanjangan tangan dari puskesmas, ibu bidan desa misalnya, ya itu kan ada screening namanya ya. Screening lah benar perkosaan itu suka. Kemudian kan ada saksi ya, ada saksi. Kemudian habis ibu berikan kondar itu kan ibu harus bikin laporan kronologis dan memang tetap harus dibawa ke puskesmas. Kenapa? Untuk visum. Dari mana dia diperkosa kalau nggak divisum? Nah, jadi kalau kita berikan langsung kondar ya, takutnya dia akan berbuat seperti itu lagi. Ternyata itu bukan korban perkosaan, ya suka sama suka. Nah, berarti kan kondarnya nggak bisa digunakan itu. Maka kalau korban perkosaan ya sebatas kewenangan ibu kalau di daerah silakan dibantu screening, kemudian diberikan kondar, tetap lakukan visum visum yang boleh melakukan adalah dokter, ya dokter yang ada di wilayah kerja puskesmas kan. Klinik sih sebenarnya nggak direkomendasi ya, lebih kepada dokter yang ada dokter pemerintah. Ya, tapi kalau nggak ada puskesmas ya mungkin klinik yang ada kerjasama dengan puskesmas. Ya, tapi Berarti kondor kita tidak itu boleh nggak sembarangan ya Bu ya? nggak boleh sembarangan. Pemberiannya tadi kan udah jelas ya. Iya, Tapi kalau Bu. buat pasangan ya, buat pasangan itu boleh Bu bidan berikan. Oh, Kalau korban perkosaan hanya sebatas emergensi Bu, habis itu Ibu harus membawa dia, merujuk dia, melapor, visum dan melapor. Nah, jadi gitu. Jadi nggak berhenti sampai di situ Ibu berikan kondar udah selesai, nggak bisa. Itu kan korban perkosaan. Harus berarti dituntaskan mungkin sampai ke puskesmas. Ya, kenapa? kita lihat dulu kondisi fisik si pasiennya, terus kalau misalnya memang itu kita bawa ke puskesmas gitu ya Bu ya. Ya, Penanganan pertama gitu loh. penanganan pertama, ya. Konseling ya. Karena kan korban perkosaannya kan yang kita pikirkan trauma ya, trauma psikologis yang mendalam ya. Semakin banyak Iya. orang tahu kan traumanya tinggi. Nah, itu. Jadi memang privasi tetap dijaga. Artinya memang ada aparat atau keluarga inti lah ya, keluarga inti, dan itu memang kalau memang perlu ya dituntut itu kan efek jerah ya kan masa depan ya, apalagi kalau remaja itu korban perkosaan sampai yang itu sampai dibunuh kan. Nah, itu kan korban perkosaan yang sampai itu terjadi kalau nggak dikasih efek jerah gitu. Itu bidan di list. Ada lagi? Cukup Satu pertanyaan lagi jika ada. Kalau tidak saya akhiri nih. Saya akhiri nih ikan sepat ikan gabus saya nih, semakin cepat semakin bagus. Ada? Pas? Bertanya, Bu. Apa itu? Siapa ini? Mana yang bertanya? Auliah, Bu. Ibu. Yes. Kenapa Ibu? Kalau misalkan ada pasien misalkan yang udah suami istri, terus tiba-tiba dia berhubungan tanpa pengaman gitu kan. Nah, beli kondar di sana. Nah, kita berarti kan harus pakai resep ya biasanya ya, Bu. Nah, Dia ke rumah kita Bu Bidan. dia ke sini misalnya gitu ke praktek mandiri. Setelah itu di kita nggak ada nih kondarnya. Terus kalau kita suruh beli ke apotek, berarti harus pakai resep apa gimana tuh, Bu? Nggak boleh Bu. Ibu PMB ya? Iya, PMB. Ada kombinasi tadi. Oh, berarti opsinya yang kombinasi aja ya? Kombinasi itu Kalau dari 100 perempuan yang menggunakan kombinasi, risiko terjadi kehamilan cuma 1. oh iya. Berarti dihafalin yang rumus yang tadi, kalau memang misalkan mau kondar berarti dia harusnya Jangan dihafalin. Oh, maksudnya iya jadi pegangan gitu, Bu. Jadi Cuma perotak untuk di kisi-kisi kita klinik. Bu Aulia. Ya, contoh gini, Bu Olia saya tanya, Ibu Olia punya pil apa di rumah? Di klinik? Kombinasi, Bu. Kombinasi dari BKKBN apa yang bermerek? Apa gitu? Keduanya ada, Bu. Oke, contoh keduanya ada tuh apa? Yang mikroginon andalan, yang BKKBN, yang putih. Oke, berarti Ibu dapat PR dari saya. Ibu Oh, dapat jadi PR, Bu. Iya dong, kan Ibu daripada Ibu resepin, Ibu dapat PR dari saya, bukan buat Bu Olia aja semuanya. Ini PR nih, Ibu ambil itu contohnya sekarang ataupun nanti setelah Ibu belajar, ya. Ibu lihat kandungan hormonnya. Itu PR, Bu. Nah, kelihatan pula soal saya tadi. Nah, ini Bu, PR estrogen dan progesteron. Ibu lihat kandungan hormonnya. 0,03 mili estrogen tambah 0,15 LNG. Sama enggak hormonnya? Andalan, mikroginon, dan BKKBN tadi. Itu tugas Ibu dulu, ya.
buat ibu, bukan kalau bukan buat ibu sendiri ya, ntar ibu sendiri yang pinter, teman-teman yang lain nggak ngerti ntar. Buat semuanya, bagi yang praktek TPMB. Kalau puskesmas mah gampang, tinggal minta aja resep dokter kan. Nah nih, ibu kasihnya jangan dikasih satu apa satu buah itu ya bu ya, jangan satu lembar itu. Kasihnya 4 butir aja bu. Kasih 8. Bu minum sekarang 4 butir, ntar 12 jam berikutnya, kalau sekarang jam 4 berarti jam 4 sore, 4 malam, ini 4 sore kan. Nah, 12 jam dari sekarang, jam berapa itu? Besok lagi kan? Nah, itu jam 4. Jadi risiko kehamilan dari 100 perempuan yang tanpa pengaman menteri hanya kemungkinan risiko kehamilan itu 1. Ya. Nah gitu. Paham ya? Iya, Syukur-syukur kalau maksudnya dia mau pakai IUD, Bu. Kita tidak boleh mengeluarkan resep, Bu. Kita tidak ada kewenangan kita mengeluarkan resep di situ. iya maksudnya kalau untuk misalkan di kita juga lagi nggak ada kombinasi, terus ibu beli aja kondar di apotek, berarti dia minta resepnya apa kita alihkan ke puskesmas untuk mendapatkan Puskesmas resep aja. tersebut, gitu Kan ya Bu ya? teman-teman lain juga ada ya Bu ya, puskesmas tuh sama bidan ya. Iya. Itu puskesmas saja. Itu kan biasa kan di daerah itu kan ada apa namanya pos apa sih namanya PLKB itu loh Bu. Kan bisa pil ditaruh di kader-kader tuh. Ada nggak? Pil itu kan suka ditaruh di pos desa itu kan untuk kalau. Iya. Nah iya kayak gitu maksud saya. Nah, puskesmas sekarang nggak ada lagi pil. Nggak tahu di teman. Jangankan pil suntik sebulan aja udah nggak ada. Ada nggak pil sekarang Bu? Ibu yang di daerah, terutama di daerah ada nggak pil sekarang di puskesmas? Saya rasa udah hilang dari peredaran ya. Ditaruh di Nggak ada, jejaring. Bu. Nah iya nggak ada Bu. Nggak ada, adanya di pos KB. Ya pos KB maksudnya pos desa. Pos KB Bu. Mereka suruh minta ke pos KB itu. Nah kita tidak boleh memberikan resep. Kenapa? Karena dampaknya besar nanti. Remaja-remaja minta resep nanti. Nah maka memang di kewenangan bidan itu kan memang harus ada ini ya, salah satunya pil ya Bu ya. Pil harus punya kita, pil kombinasi maupun pil progestin. Kalau enggak punya tetangga sebelah dulu Bu. Oh iya. Biar ibu dapat duit juga kita kan ya. Nah, ini bagi yang ada pasangan ya Bu ya. Kalau pemerkosaan tidak. Oke, gitu ya. Oke. Ya ibu di lapangan pastilah punya teman-teman banyak situsnya. Pinjam aja tuh, pinjam. Oke, baik ibu-ibu semuanya terkait dengan pil dan kontrasepsi darurat tadi sudah banyak disampaikan oleh kelompok dan sudah bagus sekali ya, dan itu kita perlukan diskusi kelompok itu ya, karena memang banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang memang memerlukan masukan dari teman-teman di lapangan juga. Oke, baik dari saya mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti akan silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya ya. Semoga nanti mana tuh habis ini ada yang mau tanyakan, catat takut lupa ya. Itu mungkin yang dari saya masukan. Terima kasih kepada kelompok ya. Mohon maaf atas keterbatasan kita via Zoom. Jika tidak ada pertanyaan, memang tidak boleh ada pertanyaan lagi ya, simpan aja dulu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Izin live ya Bu ya. Ya, Ibu. Silakan Bu.